Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin Wirakusuma dari SMA Negeri 11 Garut. Saya mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati tahun 2024 akan melaksanakan praktek mengajar atau real teaching pada pelajaran PAI kelas 11 semester genap di SMA Negeri 11 Garut pada tanggal 30 Januari 2025. Kegiatan real teaching ini dalam rangka memenuhi tugas UKIN PPG Daljab tahun 2024 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan materi ketentuan pernikahan Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kembali tentang pendidikan agama Islam. Untuk lebih berkah, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa ketua kelas? Oke, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Siap. Mari kita berdoa. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku akan pemahaman. Baik, amin. Baik, alhamdulillah tadi kita sama-sama berdoa supaya lebih berkah lagi. Mari kita sama-sama membaca Al-Quran atau tadarus. Silahkan dibuka Al-Qurannya, surat An-Nisa ayat 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah tadi telah sama-sama kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran tadi mendapatkan keberkahan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Baik, tadi kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan lagu Indonesia Raya tadi menambahkan kecintaan kita terhadap kesatuan negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, coba dirapikan dulu tempat duduknya. Itu silakan. Oke, duduknya dirapikan. Ada sampah, silakan itu diambil. Nah, oke, baik. Oke. Baik, terima kasih sudah rapi duduknya. Sebelum kita masuk, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya silahkan angkat tangan namanya ya. Aisiti Rahayu, oke, Alvero, Alraisa, Anastasia, Arcelia. Oke, baik, semuanya hadir? Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke judul materi pada hari ini, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang nikah. Semuanya pingin menikah? Nah, nanti setelah beres SMA, kemudian kuliah, mungkin kerja baru nikah ya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dahulu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik,
Yang selanjutnya di sini ada keterkaitan materi. Coba lihat. Materi sebelumnya kita telah belajar tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Kaitannya dengan materi sekarang yaitu khutbah, dakwah, dan tabligh membantu umat memahami pernikahan sebagai ibadah. Yang mana ini lihat, khutbah nikah ini memberi manfaat, dakwah mendidik tentang tanggung jawab, dan tabligh menyampaikan hukum syariat. Yang mana ketiganya membimbing pernikahan sesuai ajaran Islam. Kira-kira ada kaitannya nggak antara khutbah, dakwah, tabligh, dan pernikahan? Ada ya? Oke, lihat di sini ada ice breaking. Nanti yang bisa mencahkan kode silakan angkat tangan. Di sini dikasih waktu 14 detik. Aku terdiri dari 2 digit, aku positif, aku di antara 10 sampai 30, aku bilangan prima ke 5, 22 dibagi setengah adalah aku. Siapa yang bisa? Oke? 11, betul. Tepuk tangan. Baik, tadi kita telah melakukan ice breaking. Gimana? Semangat nggak? Semangat. Ya, kita masuk ke materi. Tapi sebelum masuk materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Ini merupakan kewajiban seorang guru sebelum melakukan pembelajaran. Jadi harus ada dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi, dalam tujuan pembelajaran ini, kalian semua pada hari ini harus menguasai atau harus bisa apa itu nikah, apa itu syarat nikah, apa itu rukun nikah. Yang mana dengan tujuan pembelajaran ini, kita semua bisa menguasai tentang materi pernikahan sesuai pelajaran agama Islam. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Kenapa ada pertanyaan pemantik? Maksudnya supaya kita lebih fokus lagi. Stimulus kita lebih fokus pada pelajaran. Kita lihat. Mengapa bisa terjadi broken home dalam kehidupan keluarga? Apa itu broken home? Ada yang tahu? Nah, broken home itu adalah dalam rumah tangga itu tidak harmonis. Nah, kenapa di dalam rumah tangga bisa terjadi broken home? Oleh karena itu, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pernikahan. Baik. Oke, selanjutnya adalah video. Kita semua akan melihat tayangan video yang terkait dengan materi pernikahan dalam Islam. Nanti satu orang silakan untuk menyimpulkan. Islam sangat menganjurkan pernikahan. Karena dengan pernikahan, manusia akan berkembang. Sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan, sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72. Baik, terima kasih tadi kepada Mutia yang telah menyimpulkan dari video yang telah kita tayangkan. Di sini kalian sebagai siswa yaitu sebagai student center. Jadi yang lebih harus aktif pembelajaran itu adalah siswa. Nah, guru hanya sebagai fasilitator atau media saja. Baik, tapi Bapak akan menjelaskan gambaran secara umum. Nanti lebih jelasnya lagi kalian yang berdiskusi kelompok. Kita lihat. Di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian pernikahan. Definisi pernikahan itu secara bahasa seperti apa, secara istilah seperti apa. Yang kedua ada hukum, yaitu dalil pernikahan. Tadi kita telah membaca tadarus surat apa tadi? An-Nisa ayat 1. Nah, An-Nisa ayat 1 merupakan dalil tentang pernikahan. Yang ketiga tadi ada tujuan pernikahan. Dalam video tadi juga telah dijelaskan. Yang selanjutnya di sini ada syarat dan rukun nikah. Syarat nikah itu orang Islam, kemudian harus balik, kemudian harus berakal sehat, kemudian harus mampu tahu tentang agama Islam. Dan yang selanjutnya ada rukun Islam atau rukun nikah. Rukun nikah di sini ada 5. Apa saja rukun nikah? Nah, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 saksi. Yang kelima, ijab qabul. Dan yang terakhir ada hikmah pernikahan. Baik,
Untuk selanjutnya di sini Bapak akan membagi kalian kelompok. Karena tadi telah Bapak jelaskan siswa itu sebagai student center. Jadi 75% kalian yang aktif, 25% guru sebagai fasilitator. Nah, di sini nanti Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok kinestetik, ada kelompok visual, dan kelompok auditori. Yang mana nanti kelompok kinestetik ini menjelaskan tentang rukun nikah, kemudian kewajiban suami, kewajiban istri seperti apa, hak suami, kemudian hak istri. Kemudian di sini juga ada hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Nah, di sini nanti kelompok visual yang menjelaskan hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan apa saja, seperti talak. Kemudian ada lagi hulu. Hulu itu istri yang meminta cerai. Kalau talak itu suami yang mengucapkan kata cerai. Itu bisa menjadi batal pernikahan ya. Nah, yang ketiga nanti kelompok auditori di sini tentang resepsi pernikahan atau walimatul urs. Kalau sekarang itu biasanya disebut pesta pernikahan seperti di gedung-gedung. Nah, itu resepsi. Hukumnya seperti apa dalam Islam? Boleh, makruh, sunnah dan sebagainya. Termasuk nanti di sini ada prinsip pernikahan seperti apa, kemudian ada hikmah pernikahan dalam Islam. Silakan nanti kelompok auditori bisa presentasi ke depannya, mau lewat debat secara terarah atau mau presentasi atau mau podcast juga bisa. Kalau kelompok visual nanti kalian membuat infografik atau desain peta konsep. Kalau yang kelompok kinestetik biar lebih mudah membuat poster. Nanti tiap kelompok itu mewakili 1 orang untuk mempresentasikan ke depan. Tidak. Baik, sebelum dibagi kelompok, Bapak akan membagikan dulu LKPD atau beberapa materi. Ini kelompok kinestetik. Baik, silahkan. Kemudian yang ini kelompok visual. Silahkan. Dan yang ini kelompok auditori. Ya, silahkan kelompok auditori. Baik, silakan. Sekarang duduknya berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan. Ya, baik. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 sudah ada materinya. Personal cetak apa? Ada apa saja? Oke, nanti dipresentasikan di depan ya. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 2 presentasi tentang? Nah, baik. Sudah ada materinya? Apa aja prinsip pernikahan? Nah, oke. Nanti silakan 1 orang perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi di depan ya. Nah, dengan buat poster atau membuat apa silakan nanti dipresentasikan. Baik. Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 1 sudah ada materinya? Tentang? Oke, nanti 1 orang presentasi ke depan. Ya, perwakilan dari kelompok 1 presentasi ke depan. Baik. Baik, gimana diskusinya sudah beres? Sudah. Sekarang perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari mulai kelompok kinestetik, kelompok visual, kemudian nanti kelompok auditori. Sekarang dipersilahkan kelompok visual untuk maju ke depan, perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arseli Arsila Zuardi dari kelompok kinestetik 1. Di sini saya akan memaparkan diskusi kami mengenai ketentuan pernikahan dalam agama Islam. Nah, yang pertama itu ada rukun Islam, dan yang kedua ada hak dan kewajiban dari suami dan istri. Untuk yang pertama di rukun Islam ada 5 ketentuan utama. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada 2 saksi, yang keempat ada wali calon istri, dan yang kelima ada sidak atau redaksi dari ijab dan qabul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami selaku perwakilan dari kelompok yang di sini akan memaparkan materi mengenai prinsip dan juga hikmah yang ada dalam pernikahan. Yang pertama yaitu mengenai prinsip. Jadi prinsip dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang harus dipegang teguh oleh pasangan manusia yang akan menikah, yang dimana akan menjadi pegangan dalam berumah tangga. Nah, yang pertama prinsipnya itu ada 4. Yang pertama, prinsip adanya atau hadirnya cinta, damai, dan kasih sayang di antara kedua pasangannya. Yang kedua, prinsip dalam berperilaku sopan dan juga beradab. Yang ketiga, prinsip kesejajaran yang artinya adanya saling melengkapi dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini terima kasih sudah memberikan kita kesempatan untuk berbicara di depan ini. Kami dari kelompok 3, saya Mutiara Sanusabila, Saya Faika Ragarsika akan memaparkan materi mengenai hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan dan macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Langsung saja ke materi hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Di sini ada 6 hal, yaitu ada talak, hulu, ila, fasak, li'an, dan jihar. Baik, anak-anak, gimana hasil dari presentasi tadi tiap kelompok? Bagus? Oke, semuanya sudah dipahami? Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Baik, alhamdulillah tadi kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang hasil diskusinya. Dan yang selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Nah, sebelum Bapak menyimpulkan, silakan perwakilan dulu dari peserta didik. Silakan, yang mau menyimpulkan siapa? Oke, baik, Rasida, silakan berdiri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasida Maryam dari kelompok 2. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu intinya bahwa pernikahan itu merupakan hal yang krusial, karena di mana dalam praktiknya itu kita tuh harus memenuhi mengenai rukun, syarat, prinsip, dan adapun hikmah dari pernikahan tersebut. Yang harus dipegang penuh oleh kedua pasangan agar menjadi pernikahan yang diridhoi dan syah menurut agama maupun hukum. Terima kasih. Baik, terakhir Bapak yang menyimpulkan. Tapi sebelum menyimpulkan dari Bapak, di sini kita akan mengadakan dulu assessment atau ujian formatif. Tapi di sini berbentuk kuis, ya. Nah, silahkan nanti di scan barcode yang sudah Bapak share di depan, di share, kemudian silakan dikerjakan 5 menit waktunya lagi ngebarcode. Tok semuanya silakan. Nah, ini scan barcode-nya di depan. Boleh seluruh siswa scan barcode kemudian dikerjakan masing-masing. Hah? Nah, kalian tinggal diklik dulu, kemudian dicocokkan dengan pertanyaannya. Ya, silakan. Baik, tadi kita telah sama-sama melakukan assessment dengan quiz Woodward. Di sini sudah ada hasil dari beberapa pelajar, boleh dilihat ke depan. Di sini kita lihat hasil dari quiz paling besar, poinnya 10. Yang pertama yaitu Patia. Yang kedua adalah Nabil. Yang ketiga Filial. Yang keempat Paikara. Kemudian Mutia. Kemudian Al-Raisya dan Reka. Ya. Nah, yang lain mungkin salah satu pencet itu bisa langsung salah. Ya. Nah, makanya hati-hati dalam membuat atau menjawab soal sebagainya. Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Baik. 3. Baik, yang terakhir Bapak akan memberikan kesimpulan, yaitu kesimpulannya yang pertama, pernikahan adalah suatu amalan yang dapat menyempurnakan iman seorang hamba dengan membangun rumah tangga sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan kalau seseorang itu sudah mampu baik secara lahir ataupun batin, kemudian dia tidak menikah, maka dia tidak diaku oleh umat Nabi. Ya, kata Nabi,
tidak termasuk umatku bagi siapa saja yang tidak menikah. Makanya menikah ini merupakan suatu kewajiban bagi orang yang sudah mampu, baik secara lahir ataupun secara batin. Yang selanjutnya, menikah juga dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan apabila telah siap lahir batin agar tercipta keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Kenapa di sini sakinah dulu, kemudian mawadah, kemudian warohmah? Sering kita dengar ya. Mudah-mudahan dengan pernikahan ini menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah adalah tenang, mawadah adalah kecintaan, warohmah adalah rahmat, barokah. Jadi, baik, tadi kita telah sama-sama menyimpulkan dan sekarang kita refleksi. Untuk refleksi di sini, Bapak akan menanyakan, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang pernikahan? Senang atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Karena yang tadinya kita tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Dan bisa mempersiapkan buat kedepannya. Meskipun sekarang kalian masih kelas 2 SMA, nanti kelas 3, bisa kemudian kuliah, bisa kerja, dan suatu saat akan menikah. Nah, dari sekarang bekalnya sudah ada, tinggal penerapan saja ya, dan implementasinya. Mudah-mudahan dengan materi pernikahan ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi ya. Amin ya robbal alamin. Dan yang terakhir adalah tugas. Silahkan kalian buka HP masing-masing. Nah, oke, udah masuk ya. Nah, itu di dalam WA Bapak sudah mengirimkan tugas. Itu tugas individu. Nah, silahkan tugas ada ya, ada. Nah, oke. Silahkan tugasnya dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan minggu depan ya, karena tugas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik. Makanya silakan ada 1 pekan seminggu kalian kerjakan di rumah, kemudian kalian kumpulkan minggu depannya ya. Dan yang terakhir adalah materi yang akan kita pelajari minggu depan. Tentang apa? Tentang materi haji, zakat, dan wakaf ya. Haji, zakat, dan wakaf. Insya Allah kita akan mempelajari materi haji, zakat, dan wakaf minggu depan. Ya, minggu depan. Baik, yang terakhir kita doa. Sebelum ditutup, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.